Kisah ini diawali dengan sosok gadis kecil bernama Shahida. Ia berasal dari keluarga Muslim Pakistan. Sejak kecil Shahida tidak mau bicara kepada semua orang termasuk keluarganya. Sore itu ayah Shahida meminta putrinya untuk pulang lebih dulu. Tiba-tiba mainannya terlepas. Shahida berlari mengejar hingga terjatuh. Malam hari semua orang mencarinya. Beruntung ia tersangkut di pohon. Suatu hari Rasya menemukan informasi bahwa putrinya bisa disembuhkan lewat terapi dari seorang ahli di Delhi. Ayahnya tidak bisa mengantarkan lantaran masalah birokrasi perbatasan India dan Pakistan. Akhirnya sang ibu memutuskan akan mengantar putrinya ke Delhi. Mereka naik kereta api dari Kashmir. Perjalanan mereka lancar sampai kemudian kereta berhenti. Saat Rasya tertidur, Shahida melihat segerombolan kambing di bawah kereta. Gadis itu turun, tetapi mendadak kereta berjalan dan mereka pun terpisah. Rasya mencoba meminta bantuan agar putrinya ditemukan. Keesokan hari Shahida melihat keramaian. Ia melihat seorang pria menari. Pria itu bernama Pawan. Pawan melihat seorang anak kecil menatapnya. Anak itu seperti sedang haus. Pawan memanggilnya untuk memberikan minum. Saat ditanya anak itu diam saja. Pawan berpikir bahwa anak itu bisu, lalu memesankan makanan untuknya. Lalu Pawan pergi tetapi gadis itu tetap mengikuti. Pawan lalu membawanya ke kantor polisi. Namun polisi tersebut menolak karena di sana banyak napi. Akhirnya Pawan membawanya pergi naik bis. Di dalam bis Pawan bercerita dengan beberapa penumpang tentang dirinya bahwa ia sedang berusaha mencari pekerjaan di kota lain. Ia bercerita sejak kecil ayahnya selalu melatihnya bergulat, namun ia selalu gagal mengikuti kompetisi gulat. Tetapi saat ia menang, ayahnya meninggal dunia. Ia menumpang tinggal di rumah kenalan ayahnya yang bernama Dayanan Pandey di Delhi. Di sini pula Pawan berkenalan dengan Rasika putri Dayanan yang cantik jelita. Mereka sama-sama jatuh cinta namun terhalang oleh status Pawan yang pekerjaannya masih serabutan. Setelah sampai di rumah Dayanan, Pawan menceritakan semuanya. Ia meminta izin agar gadis itu dibolehkan menumpang sementara hingga ia menemukan keberadaan orang tuanya. Dayanan menerima lantaran dikira sama-sama dari kasta Brahmin karena melihat kulitnya yang bersih. Karena anak itu tidak mau bicara, Pawan pun memberinya nama Muni untuk memanggilnya dengan mudah. Satu persatu informasi diberikan Muni dengan berbagai isyarat yang ia berikan dari makanan hingga cara ibadahnya. Akhirnya Pawan mengetahui agama dari gadis kecil ini. Muni juga menunjukkan negara asalnya dengan dukungannya kepada tim kriket Pakistan yang sedang bertanding melawan India di televisi. Dayanan marah setelah mengetahui bahwa gadis itu bukan kaum Brahmin melainkan seorang gadis yang berasal dari Pakistan. Keesokan hari Muni diantar ke kedutaan agar bisa dikembalikan ke negaranya. Muni ditolak karena tidak memiliki paspor. Lalu Pawan membawanya ke tempat calo. Calo tersebut mau mengantarnya dengan meminta imbalan uang.
मुझको घर मिला आबोदाना मेरा हाथ Pawan marah ketika mengetahui buah dirinya ditipu. Ternyata Muni dijual ke tempat terlarang. मुझको रब मिला तू जो मिला लो हो गया मैं Keesokan hari Pawan memutuskan mengantarkan langsung Muni ke negaranya. Setelah sampai di perbatasan, ia bertemu dengan beberapa pria yang menawarkan masuk melalui terowongan karena Pawan tidak memiliki paspor. Setelah berhasil melewati terowongan, karena kejujurannya, ia tidak mau melangkah sebelum mendapat izin dari petugas perbatasan. Ketika beberapa petugas datang, Pawan menceritakan bahwa ia ingin mengantarkan gadis yang tersesat itu kepada orang tuanya dan ia terpaksa melewati terowongan karena tidak mempunyai paspor. Setelah beberapa kali ditegur, Pawan masih bersikeras hingga akhirnya petugas tersebut luluh dan membiarkan Pawan masuk ke negaranya. तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल तू जो मिला तो हो गया सब Dalam perjalanan Pawan kembali dicegat oleh polisi karena mengetahui Pawan tidak memiliki paspor dan visa. Pawan dituduh sebagai seorang mata-mata. Ia dibawa ke kantor polisi. Di sana ia bertemu dengan seorang jurnalis bernama Chanden Nawab. Melihat sikap petugas tersebut kasar terhadap Muni, Pawan pun marah dan membawa Muni lari. Mereka naik bis. Jurnalis itu diam-diam mengikuti mereka masuk ke dalam bis. Di dalam bis, Pawan menceritakan tujuannya kepada seseorang yang kemudian membuat kagum orang tersebut. Jurnalis itu juga diam-diam merasa iba dan kagum kepada Pawan. Ia yang tadinya menelpon polisi memberitahu keberadaan Pawan, kini berbalik ingin membantu tujuan pria itu. Bertiga, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mempertemukan Muni dengan keluarganya. Malamnya mereka menginap di masjid. Pawan tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah masjid. Pawan berlari keluar dan bertemu dengan seorang pria yang kembali menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Pawan juga menceritakan semuanya kepada pria itu. Pria tersebut memutuskan untuk mengantarkan ketiga orang itu dengan memakai kerudung dan penutup wajah. Sepanjang perjalanan, Chan terus merekam kebersamaan Pawan dan Muni. Di tengah perjalanan mereka melihat seekor kera. Pawan yang memuja Dewa Hanuman membungkukkan badan ketika melihat kera itu. Chan dan Muni tertawa dan ikut memperagakan apa yang dilakukan oleh Pawan. Mereka terus melakukan perjalanan mencari alamat dan petunjuk dari gadis itu. आशियाना मेरा साथ तेरे है ना ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला. Ketika hampir berputus asa, mereka pun memutuskan untuk pergi ke Masjid Cinta yang konon katanya bisa mengabulkan segala permohonan.
Ketika sampai di masjid itu, Chan meminta Pawan dan Muni untuk masuk duluan, sedangkan dirinya akan membuat rekaman tentang tujuan Pawan masuk ke negara Pakistan tanpa visa. Ketika mengetahui polisi datang mencari mereka, ia pun bergegas memberitahu kepada Pawan untuk segera bersembunyi dan pergi dari tempat itu. Chan menelpon adiknya yang saat itu bersama polisi. Ia berbohong mengatakan telah pergi dari tempat itu. Chan memperlihatkan hasil rekamannya kepada Muni dan Pawan. Dalam rekaman tersebut Muni melihat ibunya. Mereka pun menanyakan alamat ibunya kepada sopir bis yang dinaiki oleh ibunya tadi. Setelah mengetahui nama desa Muni, mereka pun sangat bahagia. Mereka segera naik bis menuju tempat itu, namun ketika hampir sampai, mereka dicegat oleh petugas yang mencarinya. Pawan memancing petugas dengan membiarkan dirinya dikejar. Dengan begitu Chan bisa membawa Muni menuju rumahnya yang tidak jauh dari sana. Muni berlari bahagia melihat rumahnya. Sang ibu pun terkejut melihat putrinya dari kejauhan. Ia ikut berlari untuk memeluk anaknya. मुश्किल सही आसा हुई मंजिल क्योंकि तू धड़कन मैं दिल. Akhirnya rekaman Chan tadi telah tersebar di media hingga sampai ke India. Polisi yang menahannya menyadari bahwa Pawan atau Bajrangi adalah seorang pria berhati mulia yang rela mengantarkan seorang gadis bisu kepada orang tuanya. Kini kisah tentang Pawan atau Bajrangi membuat beberapa media tertarik untuk menayangkan. Dalam rekaman itu Chan mengatakan bahwa Pawan Chaturvedi atau yang dikenal sebagai Bajrangi merupakan orang India yang mempertaruhkan nyawanya, agar bisa menyatukan seorang anak Pakistan dengan orang tuanya. Ia melakukannya tidak melihat Syahida yang seorang anak Pakistan tetapi membantunya sebagai sesama manusia. Tapi sayang pria ini terjebak di antara permusuhan dua negara. Hari ini kebencian ini memaksa Bajrangi dihukum penjara di Pakistan sampai saat ini. Mari kita akhiri kebencian ini. Dan ini merupakan tugas jutaan penduduk dua negara yang ingin membebaskan anak-anak kita dengan cinta bukan kebencian. Marilah kita semua akhiri kebencian ini dan besok pagi mari kita ke perbatasan, biarkan semua orang dari kedua negara memastikan tidak ada yang mencegah Pawan Chaturvedi atau kakak Bajrangiku untuk melewati perbatasan dan kembali ke negaranya. Keesokan harinya dua negara datang ke perbatasan, mereka bersama-sama mengantar dan menyambut kedatangan Pawan. Pawan akhirnya mengetahui nama asli Muni adalah Syahida. Sampai di perbatasan masyarakat Pakistan beramai-ramai mendobrak pintu. Ketika Pawan melangkah untuk melewati pintu, Syahida berlari mengejarnya. Gadis kecil itu terus berlari melewati kerumunan,
Sesampainya di pintu berbatasan ia melambaikan tangan namun tidak dilihat oleh pria itu. Disitulah untuk pertama kalinya Syahidah berbicara dan berteriak memanggil Bajrangi dengan sebutan Paman. ना ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला Semua orang terharu mendengarnya, Bajrangi pun berbalik. हाथ तेरे हैं ना ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला तू जो मेरा Mereka berdua berlari untuk saling berpelukan.